Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuhi wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Allah memperingatkan kaum kufar Quraisy yang mendustakan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, bahwa dia telah membinasakan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya sesudah Nuh alaihissalam. Ayat ini menunjukkan bahwa generasi-generasi yang hidup di masa antara Adam dan Nuh memeluk agama Islam. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa antara Adam dan Nuh terdapat 10 generasi yang semuanya memeluk agama Islam. Dengan kata lain, ayat ini mengandung makna bahwa kamu sekalian, hai orang-orang yang mendustakan Rasul, tidaklah lebih mulia bagi Allah daripada mereka. Kalian telah mendustakan Rasul yang termulia dan makhluk yang paling utama, maka kalian lebih berhak mendapat hukuman daripada mereka yang mendustakan Rasul-Rasul di masa lalu. Man kana yuridul ajila ta'zalna lahu fiha man nasa liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yaitu kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam yang akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Allah menyebutkan bahwa tidaklah setiap orang yang mencari duniawi dan kesenangan-kesenangannya dapat memperolehnya, melainkan dunia itu dapat diperoleh oleh orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperolehnya. Ia masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela. Hal itu sebagai balasan dari sepak terjang dan amar perbuatannya yang buruk, karena ia lebih memilih dunia daripada akhirat yang kekal. Rasulullah pernah bersabda, "Adunya daru man la darolah, wa maluman la malalah, walaha yazma'u mala aqlalah." Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan harta bagi orang yang tidak berharta, dan hanya karena dunialah orang yang tidak berakal menghimpunnya. Hadis riwayat Ahmad. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minu faulaika kana sa'yuhum maskura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kenapa orang menolak dakwah? Di antaranya karena mereka tidak ingin susah ketika di dunia. Karena memilih hidup untuk akhirat terkadang harus meninggalkan kesenangan dunia karena berjuang untuk meraih akhirat. Sementara itu orang yang mengikuti keinginan segera, mereka cenderung tidak mau susah, maka Allah pun memberikan rahmatnya bagi mereka. Tetapi yang mengikuti hawa nafsu duniawi itu di akhirat tidak dapat apa-apa selain jahanam, dan mereka begitu hina di sana. Sementara itu orang yang berharap akhirat, boleh jadi dunia pun diberikan, tetapi itu bukan tujuan utama. Meskipun dunia tidak dapat, maka ia tetap berada di jalan Allah untuk mengejar akhirat. Kulla numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Dialah yang mengatur lagi memutuskan yang tidak pernah aniaya dalam keputusannya, maka dia memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterimanya, yakni nasib bahagia dan nasib celakanya. Tiada yang dapat menolak keputusannya, tiada yang dapat mencegah apa yang diberikannya, dan tiada yang dapat mengubah apa yang dikehendakinya. Tiada seorang pun yang dapat mencegahnya, dan tiada seorang pun yang dapat menolak apa yang dikehendakinya. Undur kaifa fadalna ba'dahum ala ba'di walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Ketika di dunia manusia berbagai tingkatan, antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin, serta ada yang berada di antara keduanya. Di antara mereka ada yang tampan, ada yang buruk rupa, serta ada yang berada di antara keduanya. Di antara mereka ada yang mati dalam usia muda,
Ada yang diberi usia panjang sehingga berusia lanjut, serta ada pula di antara mereka yang di antara keduanya. Yang pasti di akhirat lebih tinggi dan lebih utama karena perbedaan keadaan mereka di kampung akhirat jauh lebih mencolok daripada keadaan mereka ketika di dunia. Di antara mereka ada yang tinggal di dasar neraka jahanam dalam keadaan terbelenggu oleh rantai-rantainya. Ada pula yang tinggal pada kedudukan yang tertinggi, bergelimangan dengan kenikmatan dan kegembiraan. Kemudian ahli neraka pun berbeda-beda pula tingkatan tempatnya. Sebagaimana berbeda-bedanya tingkatan kedudukan ahli surga. Karena sungguhnya surga itu terdiri atas 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak antara 100 tingkatan ke tingkat yang lainnya sama dengan jarak antara bumi dan langit. Sesungguhnya penduduk surga yang tingkatan tinggi benar-benar dapat melihat penduduk surga Iliyin yang lebih tinggi darinya. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang yang terletak jauh di ufuk langit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.